Suara napasku memburu. Nafasku dan napasnya berpacu dalam ruang sempit yang hanya diterangi bias lampu dari jendela kecil. Kemeja kerjanya separuh terbuka, kulitnya hangat, tangannya menggenggam erat jemariku seolah tak ingin ku lepas. "Mas, aku gak seharusnya di sini," bisikku, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Justru semakin melekat pada dada bidangnya. Ia tak menjawab, hanya menatapku dengan sorot mata yang membuatku luluh. Saat bibirnya menyentuh leherku, napasku tercekat. Aku tak tahu lagi mana ujung mana pangkal. Hanya desir, embusan, dan gemetar samar dari dalam tubuhku yang pasrah. Spon tebal itu berderit pelan. Sunyi malam mendadak penuh dengan denting rasa bersalah yang tenggelam oleh desir yang tak bisa lagi kutolak. Jemariku meremas spray, seiring alunan ritme yang hanya kami pahami. Apa ini salah? Tanyaku dalam hati, saat suara napasku beradu dengan miliknya, makin tak beraturan. Dan saat semuanya memuncak dalam desir lembut yang mengguncang dada, aku hanya bisa menggigit bibir, menahan suara, dan rasa yang tak seharusnya kurasakan dengan tetanggaku ini. Sebelum melanjutkan kronologi cerita ini, jangan lupa subscribe channel ini dong, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Ya, oke. Namaku Rani. Usiaku 28 tahun. Sudah 3 tahun aku menikah dengan Andra. Lelaki baik, pekerja keras, dan terlalu sering lembur. Aku tinggal di sebuah rumah tipe 36, di ujung gang kompleks kecil yang tenang. Suasana rumah kami sederhana, tapi cukup nyaman. Dulu, setiap sore terasa hangat dengan suara sendalnya di teras, aroma kopi buatan tangannya, dan obrolan ringan sambil rebahan di sofa. Sekarang, suara itu sudah lama tak kudengar. Yang tersisa hanya sunyi, dan suara jam dinding yang berdetak seakan mengolok-olok betapa lambatnya waktu bergerak saat aku sendiri. Andra pulang makin larut. Terkadang tidak pulang sama sekali. Katanya harus lembur proyek hingga subuh. Awalnya, kupahami. Kupaksa senyumku, kubilang aku istri yang kuat, mandiri, tidak manja. Tapi ternyata, sepi bisa menggerogoti siapapun, bahkan yang terlihat tegar sekalipun. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan, yang makin hari makin dingin tak disentuh. Aku menyapu halaman, menatap pagar, berharap Andra tiba-tiba muncul membawa roti kesukaanku seperti dulu. Tapi tak pernah terjadi. Yang kulihat hanya tetangga sebelah, Dimas. Dia duda. Usianya sekitar pertengahan 30, kulit sawo matang, suara berat tapi lembut, dan punya kebiasaan aneh. Selalu menyapa dengan senyum meski hanya lewat sepintas. Awalnya aku biasa saja, tak pernah berpikir aneh-aneh. Tapi entah kenapa, lama-lama aku menanti-nanti suara motornya saat ia pulang kerja. Aku mulai lebih sering keluar rumah saat tahu jam-jam dia lewat depan rumah. Hanya untuk menyapa. Hanya untuk senyum. Lalu suatu sore, hujan deras mengguyur deras. Aku menutup jendela buru-buru. Saat itulah terdengar suara dari pagar. "Bu Rani, galon airnya tadi jatuh. Saya bantu angkatin ya." Aku berdiri di pintu, hanya mengenakan daster tipis karena buru-buru lari dari kamar mandi. Basah, lepek, dan mungkin terlalu transparan. Tapi dia menatapku, tapi cukup membuatku salah tingkah. "Ayo masuk dulu, Mas Dimas." Hujannya deras banget, dan sejak hari itu, pagar itu tak hanya jadi pemisah rumah kami, tapi juga jembatan kecil, menuju sesuatu yang belum sepenuhnya kupahami, namun sudah mulai kurasakan. Sejak hujan deras sore itu, aku dan Dimas jadi aneh. Maksudku, tidak ada yang benar-benar salah di mata orang luar. Kami masih sekadar tetangga. Aku istri orang, dia duda sendiri, tapi ada sesuatu yang berubah di antara kami. Entah bagaimana, suasana jadi canggung setiap kami berpapasan. Tapi bukan canggung yang tidak nyaman. Justru, seperti ada aliran halus yang menggelitik dari dalam dada. Aku pura-pura tak melihat saat dia menyapu halaman. Tapi mataku selalu melirik diam-diam dari Sela Gordon. Suamiku, Andra, makin sibuk. Jadwal lemburnya makin padat.
Beberapa malam, aku hanya mendengar suaranya lewat pesan suara WhatsApp. Maaf, sayang, aku pulang lewat tengah malam lagi. Lama-lama, pesan itu seperti rekaman otomatis. Tak lagi terasa hangat, apalagi romantis. Sementara Dimas semakin sering mampir. Alasan-alasan kecil selalu muncul. Antar paket yang salah kirim, titip kunci pagar, sampai sekadar menyapa lewat pagar. Bu Rani, tadi saya lihat ibu sendirian terus. Ini saya bawain tahu goreng enak banget loh. Biasa langganan saya di kantor. Aku menerima tahu itu sambil senyum. Tapi tak tahu harus berkata apa. Bukan karena tak suka, tapi karena hatiku sedang sibuk menertawakan diri sendiri. Tahu goreng saja bisa membuatku deg-degan seperti anak SMA ditaksir kakak kelas. Kadang aku bertanya-tanya, apa aku segini rapuhnya? Malam itu, hujan turun lagi, seolah semesta ingin mengulang momen itu. Dan benar saja, pintu pagar diketuk pelan. Dimas berdiri dengan jas hujan yang basah, membawa sekantong plastik berisi cemilan. Maaf bu, saya ganggu. Listrik rumah saya mati, kayaknya saklarnya rusak. Boleh numpang colok charger di sini bu? Aku mengangguk. Entah kenapa, aku tak sanggup menolak. Ia duduk di ruang tamu, membuka jas hujan. Baju dalamnya basah dan menempel di tubuhnya. Aku bisa melihat jelas guratan otot di balik kaos abu-abunya yang tipis. Ia tampak canggung. Kami mengobrol seadanya. Tentang pekerjaan, tentang nasi padang langganannya, bahkan tentang tanaman hias di teras. Tapi di tengah obrolan itu, aku menyadari ini pertama kalinya aku tertawa lepas setelah sekian lama. Dan Dimas menyadarinya juga. Akhir-akhir ini ibu sering kelihatan capek, tapi malam ini beda. Katanya pelan. Tertawanya seperti dulu waktu pertama saya pindah ke sini. Aku hanya menunduk. Tanganku meremas bantal sofa. Nafasku bergetar. Dia tidak mendekat. Tapi pandangannya itu membuat jarak kami terasa seperti tinggal sejengkal. Dan di dalam hatiku, ada suara kecil yang berbisik pelan, hati-hati Rani. Kamu sedang bermain api yang tak terlihat, tapi bisa membakar segalanya. Sudah 2 minggu sejak malam itu. Sejak Dimas mampir ke rumah karena listriknya mati. Sejak obrolan kami tak lagi sekadar basa-basi tetangga. Dan sejak tawaku kembali terdengar, meski hanya sebentar. Tapi yang hanya sebentar itu, ternyata membekas begitu dalam. Entah kenapa, pikiranku jadi sering melayang. Saat menyapu halaman, saat memasak, bahkan saat mandi. Wajah Dimas muncul dalam bayang samar. Di sela ruang kosong yang dulu diisi suamiku. Andra masih sibuk, semakin jauh. Ia sekarang pulang hanya seminggu sekali. Katanya, proyek di luar kota tak bisa ditinggal. Aku mengangguk dan tersenyum saat video call. Padahal, perutku mual menahan perasaan yang tidak berani kusebutkan. Aku mulai sadar. Kesepian yang lama kupendam. Pelan-pelan berubah bentuk, jadi sesuatu yang lebih berbahaya. Dan malam itu, semuanya berubah. Hujan kembali turun. Lagi-lagi. Aku sedang mengepel lantai saat listrik padam. Gelap. Hanya suara hujan deras dan angin yang menggesekkan daun jendela. Suamiku tentu tak bisa dihubungi. Sinyalnya jelek di proyek. Selalu begitu. Tiba-tiba, pagar depan diketuk. Digri hatiku langsung berdetak cepat. Entah karena kaget, atau karena aku tahu siapa yang datang. Suaranya muncul, samar-samar. Bu Rani, boleh numpang lilin sebentar? Rumah saya gelap total. Aku membuka pintu dengan tangan masih gemetar. Dimas berdiri di sana, basah kuyup, membawa senter kecil dan payung lipat. Kebetulan saya lagi di dapur, Mas. Ayo masuk. Beberapa menit kemudian, kami duduk berseberangan di ruang tamu. Lilin kecil menyala di atas meja, melemparkan bayangan redup di dinding. Aku bisa mencium bau tubuhnya yang sedikit basah, karena hujan berpadu dengan aroma kopi instan yang baru saja kuseduh untuknya. Kami mengobrol ringan, tapi kali ini tidak banyak tawa, lebih banyak diam dan tatapan. Tatapan yang terlalu lama untuk disebut kebetulan. Saat aku berdiri hendak mengambil handuk kecil, kakiku terpeleset sedikit karena lantai masih basah. Refleks, Dimas berdiri dan menahan tubuhku. Tangannya menyentuh lenganku, hangat. Tubuh kami hanya berjarak sejengkal. Aku mendongak menatap wajahnya.
Dan untuk pertama kalinya, aku melihat tatapan yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Rindu, resah, dan hasrat. Maaf, bisikku, tapi kakiku tak kunjung melangkah mundur. Dia juga diam. Tak menyentuh lebih dari lengan, tapi genggamannya tidak lepas. Lalu aku merasa sesuatu mengalir cepat di dada. Bukan sekadar degup jantung, tapi getaran. Semacam getaran yang selama ini kupendam. Dan sebelum aku tahu apa yang kulakukan, kepalaku sudah bersandar di dadanya. Dia tidak memelukku erat, tapi cukup untuk membuat napasku sesak. Cukup untuk membuatku ingin tinggal lebih lama dalam peluk itu, meski hanya 1 menit. Dan ketika ia berbisik di telingaku, suara itu menyentuh langsung ke dalam. Saya tahu ini salah, Bu. Tapi saya juga tahu, saya bukan satu-satunya yang merasa sendiri di rumah ini. Aku menahan napas, mataku basah, bibirku terbuka sedikit, tapi tak ada kata yang keluar. Dan malam itu, pelukan itu adalah awal dari segalanya yang tak bisa lagi kami tarik kembali. Sejak malam itu, aku merasa jadi orang yang berbeda. Atau mungkin, aku hanya mulai jujur pada diriku sendiri. Aku masih istri Andra. Secara hukum, tapi secara batin, aku mulai hanyut ke tempat yang tak seharusnya. Tempat itu bernama Dimas. Rumahnya, tubuhnya, tatapannya, perhatiannya. Semuanya mulai jadi titik arah yang kutuju setiap kali Andra pergi. Dan Andra masih mengabari sesekali. Tapi pesannya kini lebih seperti laporan dinas. Aku rapat sampai malam, jangan tunggu. Besok ada meeting pagi. Tanpa tanya kabar. Tanpa tanya apa aku bahagia. Sementara Dimas, ia seperti hadir di sela-sela kosong yang Andra tinggalkan. Kadang hanya sekadar mengantar makanan, kadang menawarkan tumpangan ke minimarket. Tapi dalam tiap kebaikannya, aku menemukan sesuatu yang tak bisa diberikan suamiku. Perhatian yang terasa hangat dan nyata. Sore itu, gerimis turun pelan. Aku baru selesai mencuci baju ketika Dimas muncul di pagar, membawa 2 cup kopi hangat. Ia menatapku sebentar, lalu tersenyum kecil seperti biasa. Aku nggak pesan kopi hari ini, Mas. Candaku. Tapi ia hanya nyengir dan berkata pelan. Tapi aku tahu kamu butuh. Kami duduk di teras rumahku, jarak kami dekat. Dan, seperti biasa, obrolan kami mengalir tanpa beban. Tapi penuh getaran di bawah permukaannya. Dulu aku pikir aku kuat, kataku sambil menatap jalanan kosong di depan rumah. Tapi ternyata kesepian itu seperti air bocor. Pelan, diam-diam, tapi bisa membanjiri semuanya. Dimas menoleh. Aku tahu rasanya. Jawabnya pendek. Lalu ia menggenggam tanganku. Tapi getaran yang merambat membuatku tak bisa lagi mengingkari. Aku menginginkannya. Bukan hanya tubuhnya, tapi juga keberadaannya. Aku tak menolak saat ia mengajakku mampir ke rumahnya. Hanya untuk lihat rak tanaman yang baru ia pasang. Itu hanya alasan. Tapi kami berdua tahu, kami sedang bermain di batas tipis antara rasa dan dosa. Dan ketika kami berdiri berdua di ruang tamunya, sunyi, sepi, tanpa suara lain kecuali detak jantungku. Aku tahu, ini bukan lagi soal siapa yang salah, tapi soal siapa yang lebih dulu jatuh, dan siapa yang tak lagi bisa naik kembali. Malam itu, pintu rumahnya tertutup. Aroma kopi dan parfum tubuhnya bercampur di udara. Kami berdiri terlalu dekat. Aku menatapnya. Ia menatapku. Tak ada kata. Tapi ketika tubuh kami bersentuhan, semuanya meledak jadi desir yang tak bisa dihentikan. Aku tahu ini salah. Tapi saat sepi membunuh perlahan, aku hanya ingin hidup kembali. Walau sebentar. Walau dipelukan orang yang bukan suamiku sendiri. Pagi itu, aku terbangun dengan kepala berat dan hati kacau. Langit masih mendung. Udara terasa dingin. Tapi bukan karena hujan atau angin. Ada sesuatu di dalam diriku yang membeku sejak semalam itu. Tubuhku masih hangat. Bekas pelukan Dimas masih tertinggal samar di kulit dan kenangan. Tapi yang membuatku tercekat adalah satu hal. Aku tidak menyesalinya. Ya, aku tidak menyesal. Aku, Rani,
istri sah dari seorang pria yang sedang mencari rezeki di luar kota, telah membiarkan tubuh dan jiwaku tersesat di pelukan tetangga sebelah. Dan yang lebih menyakitkan, aku menginginkannya lagi dan lagi. Sepanjang hari aku mencoba sibuk, menyapu, mencuci, menyiram bunga. Tapi pikiranku terus melayang ke malam itu. Bagaimana ia memandangku, seperti aku satu-satunya wanita di dunia. Bagaimana ia menyentuhku, tidak tergesa, tidak rakus, tapi dalam, seolah ia ingin menyelami luka-luka yang suamiku tak pernah lihat. Aku tahu ini tak boleh diulang. Aku tahu. Tapi sore itu, saat suara motornya berhenti di depan pagar, jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya. Ia tak mengatakan apa-apa. Hanya berdiri sebentar, lalu mengangkat tangan kecil, melambaikan senyum. Dan tanpa sadar, aku tersenyum kembali. Seolah tubuhku punya bahasa sendiri yang tak bisa kukendalikan. Malam harinya, Andra menelepon. "Halo sayang, aku kayaknya belum bisa pulang minggu ini. Deadline makin gila." Ucapnya dengan suara letih. Aku diam cukup lama. "Iya, nggak apa-apa, hati-hati di sana." Jawabku datar. Andra tak menyadarinya. Atau mungkin memilih untuk tidak peduli. Obrolan kami berakhir seperti biasa. Hambar, sunyi, dingin. Dan saat kututup telepon itu, aku tahu satu hal pasti. Aku sudah terlalu jauh, dan aku tak ingin mundur. Keesokan harinya, aku melangkah ke rumah Dimas, tanpa alasan jelas. Hanya ingin mengobrol, katanya dalam hati. Tapi, yang kulakukan adalah duduk terlalu dekat, tertawa terlalu lama, menatap terlalu dalam, sampai akhirnya ia berbisik pelan, suaranya nyaris seperti doa. "Kamu tahu, aku bisa gila kalau harus pura-pura lagi, Ran." Dan aku menjawab, tanpa suara, hanya dengan menatap, lalu membiarkan dia mendekat, membiarkan semua itu terjadi lagi dan lagi. Kini, setiap kali suamiku lembur, tubuhku mencari Dimas. Bukan sekadar nafsu, tapi karena di sana, aku merasa dicintai, diperhatikan, dihargai, dimengerti. Dan ketika seseorang membuatmu merasa hidup, terkadang logika dan moral hanya jadi bayang-bayang. Aku sadar, ini bukan cinta yang benar. Tapi ini satu-satunya cinta yang terasa nyata. Aku pikir semuanya berjalan mulus. Aku dan Dimas pandai menyembunyikan, terlalu pandai mungkin. Kami hanya bertemu saat rumah sepi. Kami tahu kapan harus menahan rindu, kapan harus pura-pura biasa di depan pagar. Tapi gosip selalu punya telinga dan kaki. Dan sore itu, saat aku sedang menyapu halaman, Bu Erna, tetangga 2 rumah dari kami, berhenti di depan pagar sambil tersenyum kaku. "Bu Rani, kemarin saya lihat mobil Pak Dimas parkir agak lama di depan rumah ibu ya, tumben." Aku mencoba tertawa. "Oh ya, dia cuma numpang ngisi daya laptop. Listriknya sempat padam, hehe." Tapi tatapan Bu Erna tak bisa dibohongi. Ia mengangguk, tapi bibirnya tak ikut tersenyum. Dan sejak hari itu, bisikan-bisikan mulai terdengar. Lewat grup WhatsApp warga, lewat obrolan ibu-ibu yang pura-pura sopan, lewat tatapan-tatapan yang terlalu lama di warung sebelah. Aku menceritakan semuanya pada Dimas. Ia tampak tenang, tapi aku tahu ia pun mulai khawatir. "Kita harus lebih hati-hati," katanya sambil menatapku dalam. "Aku nggak mau kamu yang jadi sasaran gosip, apalagi kamu perempuan. Kamu pasti lebih berat nerimanya." Aku hanya mengangguk, tapi di dadaku mulai tumbuh rasa was-was. Bagaimana kalau semuanya terbongkar? Bagaimana kalau Andra tahu? Bagaimana kalau semua ini, semua kenikmatan, kehangatan, dan pelarian ini berakhir dalam kehancuran? Malamnya, saat aku sedang di dapur, HP-ku berbunyi. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Ibu cantik, hati-hati." Tak semua tetangga tutup mata. Ada yang diam-diam rekam. Tanganku gemetar. Dadaku langsung sesak. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Berharap itu hanya lelucon. Tapi firasatku berkata lain. Seseorang tahu. Dan seseorang sedang mengawasi. Aku mengirim pesan ke Dimas. Ada yang tahu. Aku takut. Tak lama kemudian ia membalas. "Tenang, kita hadapi sama-sama."
Aku nggak akan biarkan kamu sendiri. Tapi malam itu, aku tak bisa tidur. Setiap suara dari luar membuatku terlonjak. Setiap bayangan di balik tirai membuatku panik. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku benar-benar merasa bersalah. Aku mencintainya. Tapi dunia tidak akan pernah melihatnya sebagai cinta. Hanya sebagai pengkhianatan. Aku berharap pesan misterius itu cuma ancaman kosong. Tapi harapan hanyalah harapan. Pagi itu, ponselku tak henti-hentinya bergetar. Grup WhatsApp ibu-ibu RT ramai, lebih dari biasanya. Namaku disebut-sebut, tak langsung, tapi terasa menyindir. Kata istri orang, pintu rumah terkunci siang-siang, dan tetangga muda pengangguran mendadak jadi bahan candaan mereka. Dan lalu, seperti mimpi buruk yang menampar, seorang teman lama mengirim pesan pribadi. Ran, itu kamu ya? Yang di video itu, maaf, aku nggak enak nontonnya, tapi itu udah nyebar. Tanganku lemas. Aku langsung menggulir ke grup sebelah. Dan di sana, video berdurasi 27 detik. Diunggah anonim lewat link tak bernama. Judulnya menggoda. Istri cantik yang kesepian, tak sadar direkam saat tetangga masuk diam-diam. Aku tak berani menontonnya, tapi dari thumbnailnya saja, aku tahu itu halaman rumahku. Sudut rekaman dari sela tanaman pagar. Ada bayangan Dimas, ada pintu yang aku buka dari dalam. Wajahku tak terlihat jelas, tapi tubuhku, gerakanku, semuanya bisa dikenali bagi yang kenal. Dunia seolah runtuh. Aku terduduk di lantai, tubuhku gemetar, nafasku tersendat. Yang kupikirkan pertama bukan Dimas, tapi anakku, suamiku, dan ayah ibuku di kampung. Bagaimana kalau mereka tahu pintu rumah diketuk pelan? Dimas, Ran, suaranya rendah, seperti tahu sesuatu terjadi. Aku langsung membuka pintu, menariknya masuk, menunjukkan pesan dan link itu. Ia memeriksa pelan, lalu menatapku tajam. Aku curiga ini ulah Pak RW atau orang yang dari awal nggak suka aku ngontrak di sini. Dulu dia pernah bilang aku terlalu bebas, jadi bujang di lingkungan keluarga. Aku tak bisa menjawab. Yang kurasakan hanya ketakutan yang makin menumpuk. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya sedang aku kejar? Dan apakah semua ini pantas dibayar dengan harga sebesar ini? Malam itu, aku mengunci diri di kamar. Tak makan, tak bicara. Dimas beberapa kali mengirim pesan, tapi aku hanya membaca, tak membalas. Aku butuh sendiri. Di tengah keheningan itulah, satu pesan baru masuk. Dari Andra. Besok aku pulang, cepat, tanpa penjelasan, tanpa emoji. Hanya 2 kalimat dingin yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Kenyataan mulai menuntut bayaran, dan mungkin aku tak akan sanggup membayarnya. Aku tak tidur semalaman. Mataku bengkak, tubuhku lelah, pikiranku kacau. Tapi satu hal tak bisa kuhindari. Suamiku akan pulang hari ini. Andra, pria yang selama ini jarang pulang, jarang menyentuhku, jarang bertanya kabar, akan kembali. Tapi kali ini bukan dengan pelukan rindu, melainkan dengan mata penuh tanya. Mungkin juga amarah. Pukul 9:17 pagi, suara mobil berhenti di depan rumah. Jantungku berdegup keras, pintu terbuka. Langkah berat itu masuk halaman. Lalu pintu depan terbuka. Andra berdiri di ambang pintu, raut wajahnya dingin. Ia menatapku lama, tak bicara sepatah kata pun. Aku mencoba membuka suara. Mas, tapi sebelum aku bisa melanjutkan, ia mengangkat ponselnya dan memutar ulang video itu. Video yang tersebar, yang mungkin dikirimi seseorang padanya. Ia tidak perlu bertanya, ia hanya bertanya dengan matanya. Aku nggak ngerti, Ran. Katanya akhirnya. Suaranya pelan, tapi menyayat. Apa yang sebenarnya kamu cari? Aku tercekat. Aku kesepian, Mas. Aku butuh kamu. Tapi kamu selalu pergi. Aku sendiri di rumah ini. Hari demi hari. Aku bahkan gak tahu siapa aku buat kamu sekarang. Andra menatapku dalam. Dan solusinya kamu serahkan tubuhmu ke laki-laki lain. Air mataku pecah. Bukan cuma tubuh, Mas. Hatiku juga, karena kamu sudah lama gak menempatinya. Andra tertunduk, tak menjawab. Lalu dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, aku tinggal di rumah kontrakan dulu.
Aku butuh waktu. Banyak yang harus kupikirkan. Ia mengambil koper kecil yang tadi dibawanya dan keluar dari rumah tanpa drama, tanpa teriakan. Tapi justru karena itulah rasanya jauh lebih sakit. Sepeninggalnya, rumah terasa kosong, lebih kosong dari biasanya. Karena kali ini bukan hanya suamiku yang pergi, melainkan juga kepercayaan yang tersisa. Aku menatap cermin, melihat perempuan yang nyaris tak ku kenal. Aku bukan hanya kehilangan rumah tanggaku, aku sedang kehilangan diriku sendiri. Apapun yang terjadi nanti, aku tahu tak akan ada yang kembali sama. Bahkan jika aku menangis sekeras apapun, sudah 2 minggu sejak Andra pergi dari rumah. Tak ada kabar, tak ada pesan, bahkan tak ada permintaan maaf atau amarah lanjutan. Dan selama itu pula, Dimas selalu hadir. Ia tak hanya datang membawa makanan atau pelukan sesaat, tapi ia mulai membawa sesuatu yang lebih berat, keseriusan. Suatu sore, ia duduk bersamaku di ruang tamu. Wajahnya tenang, tapi tatapannya dalam. Ia menggenggam tanganku, dan dengan suara mantap ia berkata, "Ran, aku tahu semua ini berawal dari kesalahan. Tapi apa yang kurasakan padamu bukan sekadar pelarian. Aku cinta sama kamu. Kalau kamu mau, kita bisa mulai serius. Beneran, aku siap." Aku menatap matanya. Lelaki yang dulu hanya tetangga biasa, kini memintaku membangun hidup baru bersamanya. Tapi entah kenapa, hatiku justru ciut. Aku diam. Lama. Bukan karena tak menyayanginya, tapi karena mulai muncul rasa takut. Rasa yang tak pernah kurasakan saat masih sembunyi-sembunyi bersamanya. Bagaimana jika semua ini hanya manis di awal? Bagaimana jika kelak Dimas berubah seperti Andra? Bagaimana jika aku hanya sedang mengulang lingkaran yang sama dalam bentuk yang berbeda? Aku belum siap, ucapku akhirnya, pelan. Dimas mengangguk, walau aku tahu hatinya goyah. Tak apa, tapi jangan buat aku menunggu tanpa arah. Malam itu aku termenung di depan cermin, menyentuh pipiku yang mulai tirus, rambutku yang mulai kusut karena sering lupa disisir. Apakah aku benar-benar ingin hidup baru, atau aku hanya ingin lari dari hidup lamaku? Keesokan harinya, Bu Erna datang lagi. Tapi kali ini bukan dengan sindiran, melainkan dengan wajah kasihan. "Maaf Bu Rani, tadi malam ada rapat warga, Pak RW bahas soal video itu. Katanya, akan ada peringatan tertulis. Nama Ibu dan Pak Dimas sudah masuk daftar pengawasan warga." Aku menunduk. Hatiku makin berat. Tak hanya hatiku yang remuk, namaku pun kini menjadi aib di lingkungan sendiri. Saat Dimas datang malam itu, aku tak membukakan pintu. Aku hanya mengintip dari balik gorden, lalu menangis diam-diam. "Maaf Dimas, aku belum siap melangkah, karena aku bahkan belum tahu kemana arah hidupku. Terkadang, yang paling kita butuhkan bukan cinta baru, tapi waktu untuk mencintai diri sendiri yang sudah hancur." Pagi itu, hujan turun deras. Seperti langit, ikut menangisi kerusakan yang kubuat dalam hidupku sendiri. 3 minggu sudah sejak Andra pergi. 2 minggu sejak Dimas menyatakan ingin serius. Dan selama itu pula, aku hidup dalam bayang-bayang. Dihantui penyesalan, dililit gosip, dan dicekik oleh pilihan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Dimas kembali datang malam itu. Tapi kali ini, ia tidak mengetuk pintu. Ia berdiri di teras, diam, dalam hujan. Aku membuka pintu perlahan. Air mataku langsung jatuh ketika melihatnya begitu basah kuyup, matanya merah, dan suara yang nyaris pecah. "Aku gak bisa kayak gini terus, Ran. Aku sayang kamu, tapi aku juga manusia. Aku butuh kepastian. Kita terus sembunyi, dan sekarang kamu mulai menghindar. Sebenarnya, apa aku ini buat kamu?" Aku menggigit bibir, menahan tangis. "Dimas, kamu baik, kamu lebih dari sekadar pelarian. Tapi aku belum utuh. Aku belum bisa mencintaimu tanpa membawa luka dari Andra. Aku takut, aku cuma menjadikanmu tempat menambal kekosongan." Ia menatapku dalam. Kali ini tak ada senyum, tak ada rayuan, tak ada sentuhan. "Jadi kamu lebih memilih sendiri?" Aku mengangguk pelan.
Iya, untuk sekarang aku harus belajar berdiri dulu sebelum bisa berjalan bersama siapapun. Hari berikutnya, surat dari Pak RT datang, surat teguran resmi. Aku diminta hadir dalam pertemuan lingkungan, bukan untuk dihukum, tapi untuk dimintai klarifikasi. Nama baikku memang sudah tercemar, tapi aku hadir malam itu. Dengan kepala tegak, suara pelan tapi jelas. Aku tidak akan membenarkan apa yang sudah terjadi, tapi aku tidak lari. Aku di sini untuk belajar memperbaiki. Mereka tak langsung menerimaku, tapi aku tahu ini adalah awal. Seminggu kemudian, Andra datang. Wajahnya jauh lebih kurus, matanya sayu. Kami bicara lama, jujur, tanpa saling menyalahkan. Aku sadar aku juga salah, katanya. Aku terlalu sibuk cari uang sampai lupa bahwa kamu istri, bukan penghuni rumah yang harus kuat sendirian. Kami tak langsung kembali bersama. Tapi kami sepakat untuk bicara. Pelan-pelan. Jika memang pernikahan ini bisa diselamatkan, kami akan coba. Jika tidak, kami akan berpisah dengan hormat. Dimas, ia tak pernah datang lagi. Tapi suatu pagi, ada surat terselip di pagar. Ran, terima kasih karena pernah membuat aku merasa dicintai. Aku pergi bukan karena marah, tapi karena aku sadar, yang kuat bukan orang yang bisa merebut, tapi yang bisa melepaskan. Jaga dirimu. Aku membaca surat itu sambil menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya, aku mulai bisa menerima kenyataan. Aku pernah tersesat, pernah jatuh, pernah lupa diri, tapi aku juga pernah bangkit. Dan hari ini, aku memilih berdamai dengan luka. Karena yang paling indah dari cinta, bukan soal siapa yang memiliki, tapi siapa yang membuat kita kembali menemukan diri kita sendiri.